Ada persyaratan undang-undang, tidak mungkin dia diterima oleh menerima jabatan demikian rupa sebagai ajudan dan pangkat yang dibanggakan sebagai tertinggi pada tahun 1946, pada saat Belanda sedang mengejar-ngejar kita, pada saat Ratu Wilhelmina sedang mengejar-ngejar kita. Di mana patriotismenya? Kalau mau jujur. Nah, saya meminta agar supaya guru-guru jangan terkecoh dengan hal-hal seperti ini. Anda itu guru harus objektif memperlihatkan kepada murid-muridnya dengan fakta yang jelas. Ini fakta, yang memberikan fakta itu panitia dari sana, keluarganya sendiri. Yang memberikan dokumen ini adalah dia. Bagaimana saya mau menolak fakta ini? Fakta ini autentik dari mereka, bukan dari saya. Pada tahun 46, Mayor Jenderal dibanggakan, lalu dibanggakan sebagai ajudan istimewa dari Wilhelmina. Pada saat Wilhelmina sedang mengejar kita untuk membunuh dan mengembalikan jajahannya di Indonesia. Mana patriotismenya? Mana patriotismenya? Mana patriotismenya? Karena saya sudah menyiapkan bahwa Sayyid Idrus bin Salim Al Kami lebih percaya dengan omongannya pakar sejarah seperti Profesor Anwar Gonggong kan, yang di situ secara lengkip ya, secara detail menjelaskan kepada kita semua. Yang namanya pahlawan itu harus punya rekam jejak, jiwa patriotisme, jiwa heroik membela negara kesatuan Republik Indonesia, itu baru dinamakan pahlawan. Akan tetapi ketika pahlawan itu cuma hanya sekedar narasi dari sumber ya orang-orang mereka gitu loh, tidak ada sumber dari yang lainnya, atau kalau istilah Kiai Imad itu tidak ada kitab sezaman atau yang mendekatinya, yang mendukungnya. Ya contoh Al-Faqihul Muqaddam yang dinisbatkan sebagai mujtahid mutlak, mengalahkan madhahibil arba'ah, imam madhab 4, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, kan gitu kan. Tentu itu harus ada pembanding, harus ada muqabalah. Contohnya begini, kalau saudara-saudaraku itu pernah ngaji ya, ngaji kitab kuning atau ngaji di pesantren, tentu sering membaca kitab kuning. Kami bertanya kepada saudara-saudaraku, pernahkah menemukan makalah kola al-faqihul muqaddam? Tidak pernah. Kami juga merasakan tidak pernah. Tapi kalau menemukan kola asy-Syafi'i, kola al-Hambali, kola al-Hanafi, sering. Nah, berarti apa? Status mujtahid mutlaknya itu dipertanyakan kalau model begini, gitu loh. Sama dengan hari ini yang lagi viral kan, Sis Al-Jufri yang terkenal itu kan, padahal Habib itu menjadi Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri kan, disingkat Sis Al-Jufri. Itu rekam jejaknya itu nyaris tidak ada. Peran beliau itu ya cuma pernah bikin madrasah lah, yang namanya itu Al-Khairat kan gitu, yang katanya itu ribuan cabangnya katanya. Menurut kami, kalau tolak ukurnya hanya sebatas itu ya, tidak ada sejarah patriotisme, padahal itu di era kolonial sudah hidup gitu. Ketika bangsa pribumi ya itu dikejar-kejar Belanda, Ratu Wilhelmina untuk dibunuh, justru malah bermesraan. Ini kan lucu, ini lucu.
Iya, kami selalu bertanya-tanya, kok tidak ada ya, seperti contoh yang terbaru lah, tidak usah kita berbicara yang terlalu kesana-kesana. Peristiwa 10 November, apakah ada seorang Khabib yang mati dalam palagan 10 November? Tidak ada rekam sejarahnya itu. Yang banyak itu para pribumi Nusantara, para santri kan, yang menjadi tumbal 10 November itu. Ini sejarah loh. Jadi bagaimana mungkin seorang itu dinobatkan menjadi pahlawan, ya, ketika sejarahnya itu justru malah bermesraan dengan Belanda, ketika para pribumi berjuang mati-matian menyatukan tekad, ya, untuk merdeka, mereka justru duduk manis, duduk mesra dengan kolonial, ngopi bareng kalau istilah sekarangnya. Kok hari ini mau diusulkan menjadi pahlawan nasional? Nah, ini ceritanya bagaimana? Konsepnya itu seperti apa gitu loh. Seharusnya kan menjadi tolak ukur kan. Ahli sejarah, kami lebih percaya Profesor Anwar Gonggong karena beliau itu pakar sejarah. Dan pesan dari Profesor Anwar Gonggong ini jelas kepada guru-guru sejarah, sampaikan bahwa memang tidak ada rekam patriotismenya, tidak ada, bahkan mengaku sebagai penggagas lambang negara kita, bendera merah putih. Ini referensi dari mana? Apakah buatan mereka gitu loh? Kalau buatan mereka semua orang bisa bikin buku, bikin narasi untuk mengunggulkan kelompok tertentu. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, Khabib ini kan model-modelnya seperti itu, gitu loh. Setiap ceramah, setiap ngomong itu selalu mengunggulkan golongan mereka. Dan saking semangatnya mengunggulkan golongannya sendiri, mereka tidak segan-segan menjatuhkan golongan yang lain, mentahkir, menghina golongan yang lain, kan gitu kan. Itu saking semangatnya terus kebablasan. Nah, ini fakta, saudara-saudaraku. Makanya banyak sekali keiskalan-keiskalan. Jangan sampailah penobatan pahlawan nasional itu dipenuhi dengan nuansa politik. Harus objektivitas yang dikedepankan. Kalau memang tidak ada rekam jejak tentang kepahlawanan, ya untuk apa dinobatkan menjadi pahlawan? Itu banyak yang ngantri ya, yang asli pahlawan-pahlawan dari pribumi yang jasanya itu tidak terhingga. Tolong ini pemerintah itu betul-betul mendengarkan, jangan sampai salah memilih, karena ini menyangkut masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bisa bayangkanlah, Khabib itu belum menjadi apa-apa, belum menjadi pahlawan nasional. Mereka juga sudah berlagak sok paling kuasa, sok paling berhak yang menentukan hitam putih sesuatu yang ada di Nusantara ini kan, seakan-akan seperti itu kan. Apalagi dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Wah, kepalanya itu tambah besar. Terus bajunya itu tidak muat. Wah, saking PD-nya itu loh. Wah, ngeri lah. Ini mudah-mudahan didengarkan oleh pemerintahan kita dan lebih verifikatif lah untuk menjaring siapa yang layak mendapat gelar pahlawan nasional. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.